Lajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gelombang tinggi merusak jalur pejalan kaki di Pantai Kuta. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menangkap pengedar 1 kg ganja. Istri Wakil Presiden, Selvi Raka Buming Raka, mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 5 Pedungan untuk menyosialisasikan penggunaan internet di sekolah. Kondisi jalur pedestrian di kawasan Pantai Kuta Badung tidak nyaman untuk pejalan kaki. Karena sejak beberapa hari terakhir, terjangan ombak merusak jalur pedestrian ini. Kerusakan terjadi di sejumlah tempat di sepanjang pesisir selatan Pantai Kuta. Bahkan air laut sempat meluap hingga ke area tempat wisatawan biasa berjalan kaki. Gelombang tinggi yang terjadi belakangan ini bertepatan dengan fase bulan purnama. Parahnya purnama. Purnama udah itu tanggal berapa? 7, 8, 9 ya. Itu yang parahnya. Berarti ombaknya sampai masuk ke sini, Pak ya? Oh, sampai bahkan di mana ke jalan luar airnya. Keluar ini ya. Keluar banget. Ya. Ini terganggu nggak, Pak, tamu-tamu yang lewat? Oh, sangat terganggu. Sangat terganggu. Bahkan aktivitas gini kita sampai jualan pun juga terputus sudah. Jadi berpengaruh dengan dagangannya, Pak, ya? Sangat sekali berpengaruh. Di samping itu pas harinya juga sepi. Ini disebabkan karena apa, Pak? Gelombang besar. Gelombang besar. Disertai angin. Berarti sampai ke sini ya? Ya, sampai naik ke atas itu. Semua sampai keluar ada airnya. Jadi abrasi air mengakibatkan rusaknya jalan. Ini terganggu nggak tamu-tamunya yang lewat, loh? Sangat terganggu. Karena mereka takut jalannya rusak kan. Jadi nggak ada yang lewat, jadi dampaknya. Ya. Luapan air laut mengganggu aktivitas warga dan pedagang di kawasan Pantai Kuta. Mereka berharap pemerintah daerah segera memperbaiki kerusakan di jalur pedestrian karena Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali selama beberapa hari menggelar operasi gabungan pemulihan kampung rawan narkotika. Operasi tersebut merupakan pengembangan kasus tertangkapnya seorang pengedar berinisial AR dengan barang bukti ganja seberat 1 kg. Dalam operasi berikutnya, petugas kembali menemukan ganja seberat 5 gram di kamar kos tersangka di tempat yang sama. Selain menyita barang bukti ganja, petugas juga membawa 3 orang pemuda yang terbukti menggunakan narkoba dari hasil tes urin. Mereka dibawa ke klinik Pratama BNN untuk menjalani asesmen dan rehabilitasi sesuai ketergantungan narkotika. Operasi melibatkan Polda Bali, Badan Intelijen Negara Daerah, Denpom, dan Satpol PP Provinsi Bali yang berkoordinasi dengan kelurahan setempat. Operasi gabungan ini merupakan implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Infrastruktur pertanian di Subak Abian Triguna Karya, Desa Catur Kintamani Bangli sudah lama dalam kondisi rusak. Warga sudah lama meminta pemerintah daerah untuk memperbaikinya, namun sia-sia. Akhirnya prajurus Subak setempat mendatangi DPRD Bangli untuk mengadukan kondisi tersebut agar mendapat perhatian serius. Ketua DPRD Bangli Iketut Susatika menerima kedatangan prajurus Subak. Mereka menyampaikan keluhan karena jalan produksi sepanjang 1 km tersebut tidak bisa dilalui karena rusak parah. Selain jalan produksi, prajurus Subak juga meminta memeton jalan usaha tani.
Ketua DPRD Bangli Iketut Susatika berjanji akan menggunakan dana bantuan keuangan khusus maupun dana alokasi khusus untuk memperbaiki kedua jalan tersebut. Salah satu jalan itu yang paling terutama di subak-subak Abian tersebut, karena untuk memperlancar satu adalah pengangkutan produksi di pertanian, contohnya kopi, jeruk, dan yang kedua di waktu membawa pupuk organik maupun pupuk yang lain itu supaya betul-betul lancar lah. Saya minta untuk menindaklanjuti itu seperti apa, kalau misalnya itu tidak jalan kabupaten, secara otomatis jalan produksi. Kalau jalan produksi tidak bisa dengan aspal karena memang pas aspalnya itu rusak, ya kita tutup dengan beton itu saja. Itu solusinya. Tapi kalau misalnya kalau di aspal kan sudah tidak memungkinkan di aspal karena itu jalan tidak jalan kabupaten. Atau misalnya kalau memungkinkan itu dimohonkan menjadi jalan kabupaten yang sekian itu. Tetapi itu secara teknis sudah yang minta untuk berkomunikasi. Akibat rusaknya infrastruktur pertanian, harga jual komoditas petani anjlok dan biaya produksi sangat tinggi sehingga usaha petani sulit berkembang. Prajurus Subak berharap pemerintah dan DPRD segera menindaklanjuti aduan mereka sebelum usaha petani di daerah semakin parah terdampak. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.